Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit. Ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Timotius pasal 4 ayat 7 demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Allah kami yang penuh dengan cinta dan kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan yang diberikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan nama Engkau. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami juga hendak menyampaikan semua beban-beban pergumulan kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan untuk mendengarnya. Kami percaya Engkau berkenan untuk menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk melawatnya, Engkau berkenan untuk menjamahnya, sehingga anak-anak-Mu ini dapat kembali sehat, kembali kuat, dan dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Ibu Sutrisnio, Ibu Swan, Ibu Minawati, Ibu Deborah, Bapak Hartono, Bapak Iwono, Bapak Edi Prianto, anakmu Melani, dan juga anak Milen. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang dikerjakannya, apapun yang diusahakannya Tuhan, Engkau memberkatinya, Engkau menyertainya, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup pribadi, kebutuhan hidup berkeluarga, kebutuhan hidup bermasyarakat, dan juga dapat ikut ambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar, baik di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, kecerdasan, dan juga semangat belajar yang tinggi, sehingga anak-anak-Mu ini boleh belajar dengan baik, berhasil di dalam pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk biaya, dana yang diperlukannya. Kiranya Engkau berkenan untuk menyediakan dan mencukupkan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 varian Omikron yang masih bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Jika Engkau berkenan, ya Tuhan, Engkau menghalunya, Engkau melenyapkannya, sehingga kehidupan umat manusia dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, berjalan dengan wajar. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sekarang ini terpapar COVID-19 varian Omikron. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, sehingga mereka boleh terlepas dari jerat ganasnya COVID-19 varian Omikron. Tuhan Yesus, kami juga berdoa para dokter, para perawat, para sukarelawan yang bekerja di garis terdepan. Engkau memberikan kekuatan, memberikan hikmat,
memberikan kesehatan, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawabnya ini dengan baik. Dan biarlah pandemi COVID-19 varian Omicron boleh kami lewati. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dari jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau hindarkan ya Tuhan dari paparan COVID-19. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana kami tinggal di dalamnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang menyertai bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, penuh dengan damai, penuh dengan keadilan dan juga kesejahteraan. Kami teringat untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di daerah sekalipun, bupati, kecamatan, kepala desa, bahkan RT dan juga RW. Engkau menyertai, Engkau memberkatinya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sore hari ini datang kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kasih anugerah, Engkau memberikan pemeliharaan, Engkau memberikan berkat-berkat-Mu dengan luar biasa. Kami berdoa untuk keluarga Mbak Yono, keluarga Ibu Suli, keluarga Bapak Hani, keluarga Ibu Suko, keluarga Ibu Santi, keluarga Bapak Prasojo, demikian juga keluarga Ibu Tabita. Tuhan Yesus, kami juga teringat bagi jemaat-Mu yang belum hadir. Mungkin mereka dalam keadaan lemah tubuh, mungkin juga mereka sedang bermasalah. Kiranya hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau menyertainya, Engkau menolongnya dan memberkati. Kami menyerahkan ibadah dari pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertainya, Engkau memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Amin. Kepada yang bertugas, saya mohon maju ke depan, dan kepada jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami datang kepadamu, hendak mempersembahkan persembahan kami dalam bentuk uang. Kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk menerimanya, menyucikannya, sehingga persembahan kami ini layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami sungguh-sungguh mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami akan membuka pintu hati kami seluas-luasnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menolong kami semua agar kami disanggupkan oleh Tuhan dapat melakukan, dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan. Melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari kita baca bergantian. Jemaat Tuhan membaca ayat yang ganjil, saya akan baca ayat yang genap. Dengan semangat, dengan penuh sukacita kita membaca firman Tuhan ini. 1, 3. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dan demi kerajaannya. Ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk menguasai telinga-telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius di kota Efesus, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu diketahui bahwa pada saat itu kota Efesus menjadi bagian koloni, menjadi bagian jajahan kerajaan Kaisar Romawi pada saat itu. Jadi yang namanya penderitaan, yang namanya kesulitan, yang namanya pencobaan pasti dialami oleh jemaat di kota Efesus
yang dilayani oleh Timotius pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama memperhatikan narasi 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 ini, dimulai dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, bahwa masa akhir kehidupan Rasul Paulus akan tiba. Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus menjelang meninggalnya Rasul Paulus. Dikatakan demikian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan, perhatikan, saat kematianku sudah dekat. Saat kematian Rasul Paulus sudah dekat, saudaraku. Sehingga ini merupakan pesan-pesan yang terakhir, nasihat-nasihat yang terakhir yang ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Apa pesannya? Apa nasihatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yakni melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan belajar mengapa saya dan saudara, mengapa orang-orang Kristen, mengapa jemaat-jemaat Tuhan harus mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berarti tidak boleh main-main, berarti tidak boleh pura-pura, berarti tidak boleh sembrono, berarti tidak boleh sembarangan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan dengan kesungguhan hati. Apa alasannya? Apa dasarnya? Saya dan saudara, orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ayat yang pertama. Minta tolong refresh ayat yang pertama. Iya, perhatikan dengan seksama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Artinya apa? Apa maksudnya, saudara? Saya dan saudara, orang-orang percaya, akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara, semua orang-orang percaya, semua orang-orang Kristen yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, nantinya saudara, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Allah menjadi manusia dalam bayi Tuhan Yesus Kristus dan mati disalib, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua kali, nantinya kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berhadapan muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai apa? Sebagai hakim. Ayat yang pertama dengan jelas, yang akan
menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita berhadapan muka dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil, sebagai hakim yang adil, hakim yang tidak seperti hakim-hakim yang ada di dunia, yang mudah untuk disuap, yang mudah untuk disokong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suka tidak suka, setuju tidak setuju, nanti kita semua akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Termasuk di dalamnya pada saat kita melayani pekerjaan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita sembrono? Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita sembarangan? Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita pura-pura? Di hadapan Tuhan Yesus Kristus, nanti kita akan mempertanggungjawabkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melayani pekerjaan Tuhan dalam batasan yang luas adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita tujukan untuk Tuhan. Itu adalah melayani pekerjaan Tuhan secara luas. Secara sempit bagaimana, saudaraku? Yakni kita terlibat melayani pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berjemaah, dalam persekutuan, dalam pelayanan. Itu adalah batasan melayani Tuhan dalam arti yang sempit. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa lagi untuk bermain-main, bergurau, sembrono, pura-pura. Hanya satu yang Tuhan minta, hanya satu yang Tuhan inginkan. Kita melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi tidak ada lagi, saudaraku, ya kita mengeluh, kita bersungguh-sungguh, kita banyak memberikan alasan-alasan pada waktu Tuhan meminta kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Siap? Iya, saya bersedia. Kan nantinya kita akan berhadapan muka dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Bukan mempertanggungjawabkan kehidupan saudara di hadapan manusia, atau di hadapan pasti, bukan, tapi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan yang kedua mengapa kita melayani pekerjaan Tuhan dengan kesungguhan hati. Perhatikan ayat yang ke-8, saudara. Saya minta tolong. Ayat yang ke-8, terima kasih. Mari kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Halo saudaraku, ini satu penghiburan, satu sukacita yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Orang percaya yang merindukan kedatangan Kristus yang kedua kali. Orang percaya yang
melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia selama dia masih hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penghiburan apa? Yakni tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa kita melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena kita akan menerima, akan diberikan mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Dan dipercayai, diimani oleh Rasul Paulus, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang baik. Dan tidak hanya dimiliki oleh Rasul Paulus, tetapi semua orang percaya yang merindukan kedatangan Kristus yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dengan kesungguhan hati untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada, di keluarga, di rumah, di tempat kita bekerja, di rumah Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut lagi, jangan mengeluh lagi, jangan memunculkan banyak-banyak alasan lagi, jangan sembrono, jangan pura-pura, tetapi dengan penuh kesungguhan hati kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau sudah mengajar, mendidik, menasihati kami untuk kami dengan penuh kesungguhan hati melayani pekerjaan-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami seringkali tidak sungguh-sungguh, seringkali kami bermain-main, seringkali kami berpura-pura, seringkali kami mengeluh, manakala Engkau mempercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami mengambil bagian melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesungguhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang ini. Saya mau kembali berdiri. Kita akan pujikan pujian semua baik dan semua
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama tinggalkan tempat ibadah ini dan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. God